selidiki keputusan-keputusannya dan sungguhnya tak seram ini jalan-jalannya. Ya, untuk menyambut renungan tadi, kita akan mendengar satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Makui Longdi Kwan Fire dari Nagaland, India, dengan judul Love of God. Mungkin host boleh memutarkan lagunya, atau sambil saya terangkan di sini, Nagaland adalah negara tetangga dari Mizoram. Penduduknya 88% Kristen. Ya. Di sekelilingnya ada negara Manipur, Assam, yang mayoritasnya Kristen dan Hindu. Ya. Dengar dulu lagu Love of God dari Monkey Longdi Lonkaya, India. Terang kaya, ziu-ziu tinggi.
Baik, baik. Tidak ada gangguan sedikit ya. Puji Tuhan, berita Injil sudah berkembang di negara tempat tadi ya, yang terpencil di India Timur Laut. Ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu pengkajian firman dan Islamonologi pada malam hari ini dengan judul Isra Miraj, ya, yang terkait dengan selesainya misi pertama Yesus di bumi. Untuk itu, seperti kita ketahui, kajian ini atau paparan ini akan disampaikan oleh Ustadz ya, Ustadz Ucok Panggabean. Silakan Pak Ucok. Oke, terima kasih Brother Bob. Selamat malam teman-teman semua yang di Indonesia. Selamat malam. Ya, yang di Amerika, saya lihat dari Colorado ada, dari California ada. Selamat pagi untuk para sahabat yang dari Amerika, dan selamat sore untuk sahabat yang dari Eropa. Ya, yang dari Eropa. Selamat sore. Ya, terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan karena diberi kesempatan untuk kembali berada di ruang Zoom yang sama untuk kita belajar sesuatu yang penting untuk kita, belajar firman Tuhan, belajar tentang saudara kita juga agar kita boleh saling mengasihi. Teman-teman, saya ini penganut fanatik ajaran nenek moyang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya amalkan itu pepatah nenek moyang itu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sebagai orang yang tinggal di Indonesia, depan, belakang, kanan, kiri Islam semua, kalau sampai nggak memahami Islam, saya pikir saya termasuk orang yang rugi. Bagaimana saya mau menyayangi Islam, orang-orang Islam yang adalah saudara-saudara kita yang kekasih, kalau kita sama sekali nggak mengerti tentang Islam. Maka saya mulai belajar belasan tahun yang lalu lah, bahkan puluhan tahun yang lalu. Kebetulan lingkungan saya itu 100% Islam. Saya mereknya aja Panggabean. Tapi dari mulai batita, di bawah 3 tahun, saya sudah tinggal di Banten Selatan. Di satu kampung di Banten Selatan yang Islam banget lingkungannya. Makanya saya ngomong Sunda. Ya, jadi bukan tinggal di Bandung, di mana dari Sunda juga, tapi di Banten Selatan. Di satu kampung yang namanya Warung Kerupuk. Ya, sempat juga tinggal di kampung namanya Bayah, sekarang udah jadi kecamatan, itu Banten Selatan. Bahkan saya sampai SMP kelas 1 tinggal di sana. Makanya saya belajar tentang Islam, bergaul dengan orang-orang Islam, dan ya puji Tuhan menikah juga dengan seorang muslimah asalnya ya, orang Banjarmasin. Jadi teman-teman, topik malam ini saya kasih judul Isra Mi'raj. Saya pikir ini asing bagi telinga Islam dan bagi telinga Kristen. Ya, asing karena yang umum itu, yang ngetop itu adalah Isra Mi'raj. Ini malam ini bukan Isra Mi'raj tapi Isra Mi'raj. Ya. Jadi Selasa lalu Mas Tommy Ponto sudah membahas tentang Isra Mi'raj. Nah, Selasa ini saya lanjut dengan Isra Mi'raj. Nah, dalam kita belajar teman-teman, mohon kita hanya berkutat di lingkungan akal, nalar, logika ya, bukan bicara keyakinan. Karena kalau keyakinan tidak ada guna didiskusikan. Kalau sudah yakin ya yakin aja udah. Mau tidak ada hubungan dengan benar atau salah. Jadi kalau kita belajar sesuatu, kita hanya belajar di tingkatan pikirani, nalar. Jadi tidak melibatkan perasaan, tidak melibatkan hati. Ya. Kalau melibatkan perasaan nanti tersinggung. Ya, ini enggak. Kita bicara nalar aja.
Jadi nggak ada tersinggung. Nah, kita hati bersih dalam pengertian kita tidak ada maksud merasa benar terus menyalahkan orang, tidak ya. Kita murni mau belajar bersama, sama-sama belajar sesuatu yang penting untuk kita ketahui ya. Nah, Isra Miraj ini ya nanti kita akan mengerti apa yang saya maksud Isra Miraj. Nah, sebelum saya ke Isra Miraj, saya mau ulas sedikit pelajaran yang Selasa lalu yang sudah dengan baik dibawakan oleh Mas Tommy. Cuma karena waktu terbatas sehingga tidak terpuaskan rasa ingin tahu ini yang Selasa lalu. Silahkan Gor, share screen. Ya, Isra Miraj. Nah, Isa ini yang saya maksud Isa ini adalah Isa Al-Masih. Miraj ini bukan istilah kita. Miraj ini adalah istilah khusus yang saya pinjam dan saya beri makna tersendiri ya. Walaupun masih mirip-mirip dengan yang lama. Ya. Silakan next slide. Nah, arti kata, ada Mas Tommy di sini ya. Mas Tommy boleh tolong bantu saya baca? Mas Tommy Ponto, adakah? Oke, ada. Itu tolong Mas. Boleh. Arti kata Isra, perjalanan malam hari. Arti Isra secara istilah, perjalanan Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Oke, ya ini arti secara umum di atas ya. Tapi karena melibatkan peristiwa khusus, makanya ada arti secara istilah. Ini perjalanan Muhammad di malam hari. Ya udah bacakan tadi ya. Oke, lanjut. Kita biar hemat waktu. Ya, silakan. Arti kata Mi'raj, tangga untuk dinaiki. Arti Mi'raj secara istilah, perjalanan Muhammad dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke arasy Allah, yaitu Sidratul Muntaha. Oke, makasih. Nah, dari kata Isra Miraj ini, saya pinjam kata Mirajnya. Saya kenakan kepada Isa. Jadi, kalau ini kan Isra Miraj. Jadi Muhammad mengadakan perjalanan dari, kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke surga yang ketujuh itu namanya Miraj. Ya. Itu istilah khusus yang dikenakan pada Muhammad. Nah, istilah Miraj ini saya pinjam untuk Isa. Jadi saya kasih makna baru, Miraj itu artinya naik ke surga gitu aja lah, naik ke surga. Ya. Jadi bukan spesifik dari Masjidil Aqsa ke surga, enggak, pokoknya naik ke surga. Karena Yesus naik ke surga bukan di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ya. Nah, Isra Miraj itu yang saya maksudkan adalah Isa Al-Masih atau yang dikenal Yesus Kristus naik ke surga. Ya, naik ke surga. Ini benar-benar peristiwa terjadi, teman-teman. Bukan peristiwa teologi, peristiwa agama yang hanya diyakini, bukannya. Memang ini peristiwa historis juga terjadi. Disaksikan banyak orang siang hari. Isra Miraj. Tadi Mas Bobby juga terangkan apa Isra Miraj ini menyatakan berakhirnya pelayanan Yesus yang pertama ke dunia. Ya, asalnya kan firman. Jadi Isa Al-Masih datang ke dunia dengan misi khusus. Bukan seperti nabi-nabi lain. Ya. Nah, bukan seperti nabi-nabi lain. Tapi ini Isa Al-Masih memang Isa Al-Masih nabi juga, disapa nabi juga. Tapi ada misi khusus. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang datang ke dunia, menjadi manusia, memangku jabatan nabi, memangku jabatan rasul, dan dia juga memangku jabatan kurban. Makanya nanti dia mati. Ya. Jadi mati, kubur, bangkit, dan Mi'raj ke surga, naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Nah, nanti kita lihat ayatnya ya. Oke, lanjut.
Next slide. Ya, Arti silakan. Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang menandai akhir dari langit atau surga yang ketujuh, yang menandai batas tempat makhluk hidup tidak dapat melewatinya menurut Islam. Terima kasih. Ini artinya, saya pikir-pikir tadinya ya, sebelum saya lihat-lihat di buku pinter, arti Sidratul Muntaha. Jadi saya pikir Sidratul Muntaha itu singgasana Allah, ars Allah. Ternyata bukan. Itu sebuah pohon yang menandai akhir dari langit yang ketujuh atau surga yang ketujuh, yang menandai batas tempat makhluk tidak dapat melewatinya. Itu artinya arti Sidratul Muntaha. Oke, lanjut. Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar Muhammad. Ketika di Masjidil Al-Aqsa menjadi imam sholat seluruh nabi dan rasul. Ini saya dapat ini tulisan dari Dr. Haji Saadilah Asy-Syafi'i, Rektor Universitas Jepara. Ini sumbernya dari, tentu ini sumbernya dari hadis ya. Jadi, nah ini teman-teman, kita menggunakan nalar ya, bukan perasaan, bukan keyakinan. Jadi memang sebaiknya sesuatu sebelum menjadi keyakinan kita harus terima secara nalar dulu ya. Memang tidak semua bisa dinalarkan, tidak semua, tapi ada kondisi-kondisi yang kita bisa memahami secara nalar, ada yang kita bisa terima secara iman saja. Ada kondisi-kondisi, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Mukjizat yang terjadi secara fisik harusnya ada yang menyaksikan dan memiliki bukti, tidak hanya sekedar klaim. Nah, jadi ini menurut saya ya, mungkin saudara sepakat, mungkin tidak silakan. Tapi kalau mukjizat terjadi secara fisik, harusnya ada yang menyaksikan dan memiliki bukti, tidak hanya sekedar klaim. Contohnya, mukjizat Musa membelah lautan. Itu kan secara fisik terjadi. Ya, ada yang orang yang terlibat, ada yang menyaksikan, dan ada buktinya lah. Atau mukjizat misalnya Isa Al-Masih menciptakan burung di Quran, itu ada yang menyaksikan, ya, ada buktinya, burungnya ada. Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan fisik, bukan perjalanan rohani. Ya, ada yang memahami perjalanan rohani, ada. Tapi umumnya orang percaya itu perjalanan fisik. Ya. Isra Mi'raj secara fisik Muhammad itu menghadap Allah di langit yang lewat langit ketujuh. Di langit yang ketujuh, tempat arah salah. Itu secara fisik. Nah, kalau perjalanan secara rohani, ya kita nggak perlu bahas ya. Kalau perjalanan secara rohani, itu rohani, berarti fisiknya nggak pergi. Memang ada juga Islam yang memahami bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan rohani. Karena terjadinya malam hari, tempo semalam, dan Muhammad sedang tidur di samping istrinya. Pagi-pagi dia menceritakan pada istrinya bahwa dia mengalami Isra Mi'raj. Tapi jasadnya ada. Jadi ada juga Islam yang memahami bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan rohani. Nah, kalau perjalanan rohani saya pikir nggak terlalu menarik. Ya. Nah, ini menjadi menarik bagi saya karena itu diklaim sebagai perjalanan mukjizat secara fisik. Nah, kalau secara fisik harusnya ada yang menyaksikan dan memiliki bukti, tidak hanya sekedar mengklaim. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Ya, silakan dibaca. Quran surat Yunus ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad, suatu bukti atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Yunus ayat 20. Arad ayat 7. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya atau Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.
Nah, teman-teman, ini ayat Quran ya, bukan hadis. Ayat Quran yang ditampilkan. Ini jadi nggak cocok dengan keterangan rektor tadi. Isra Mi'raj itu mujizat terbesar. Padahal kata Quran Muhammad tidak ada mujizatnya. Ini ayatnya. Ya jelas ya. Saya tidak menafsir. Jadi Isra Mi'raj bukan mujizat. Kalau mujizat harusnya ya ini ayat berarti nggak pas ya. Orang katanya nggak ada mujizatnya ini. Tidak ada mujizat. Ya. Tapi ya, diyakini, ya itu silahkan diyakini. Kita bicara bukan keyakinan ya. Kita bicara nalar, bicara logika aja. Jadi menurut ayat ini Muhammad tidak bermujizat. Ada beberapa ayat yang saya tahu bahwa Muhammad tidak bermujizat. Cuma yang saya ingat cuma 2. Karena catatan saya hilang. Saya cari lagi dapat ketemu 2 ayat ini. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambil dari yang Selasa lalu nih. Ringkasan lini masa keagamaan Nabi dan Islam. Ya. Jadi teman-teman lihat yang di lingkari kuning ini kurang lebih Isra Mi'raj terjadi tahun 620, 621 ini ya. Pada masa itu, teman-teman, pada masa itu menurut sejarah Masjid Al-Aqsa belum ada. Kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa adanya di Yerusalem atau di Palestina ya. Sementara di zaman ini, di zaman Muhammad hidup, Islam belum menaklukkan Yerusalem. Nanti Yerusalem takluk ke tangan Islam itu zaman tahun 637-an. Ini invasi Umar ke Israel. Ini dia. Nah, makanya diyakinilah bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Umar. Nah, jadi ini sekadar data ya. Ini ada tahun-tahun penting yang terjadi ya. Dan bagi saya ini menarik ya. Karena ada diklaim di Quran ada peristiwa Isra Mi'raj. Jelas itu Isra Mi'raj. Jelas disebut Masjidil Aqsa. Padahal menurut sejarah Masjidil Aqsa baru ada nanti tahun 637-an. Zaman setelah 637 setelah Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Oke, lanjut. Nah, inilah fakta yang ini bukan fakta, ini analisa mungkin dari hadis ya. Yang saya mau garis bawahi adalah di sini ketika Isra Mi'raj Muhammad berjumpa dengan para nabi. Ya. Langit yang pertama Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit yang ketiga Nabi Yusuf, langit yang keempat Nabi Idris, terus Nabi Harun, Nabi Musa, dan yang tertinggi itu Nabi Ibrahim. Nah ini sepertinya benar atau enggak kita nggak ngerti toh. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Kita kan ini kan bersifat klaim, oke? Nah tapi klaim ini bertentangan dengan ayat Quran. Nanti kita lihat ayatnya ya. Ini bertentangan dengan ayat Quran. Saya taruhnya agak di belakang. Terutama tentang pertemuan Muhammad dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Ini bertentangan dengan Quran. Ini bukan Qurannya. Ini mungkin sumber dari hadis ya. Kalau saya berpegang pada Quran. Nanti teman-teman ingat ya. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya bahwa ini bertentangan dengan Quran. Perjumpaan Muhammad di langit yang kedua. Oke, next slide. Slide berikutnya. Isra Mi'raj sebagai perjalanan fisik. Ka'bah belum dikuasai Islam. Al-Aqsa belum ada. Orang berdosa tidak bisa jumpa Tuhan. Ayat Taha ayat 74. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati atau terus merasa azab di dalamnya dan tidak pula hidup atau tidak dapat bertobat. Taha ayat 74. Nah, maksud saya ini Isra Mi'raj sebagai perjalanan fisik
itu agak susah menerima saya pribadi ya, secara nalar ya. Kenapa? Karena disebutkan perjalanan Muhammad dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal belum ada Masjidil Haram, masih Ka'bah yang dikuasai oleh kafir Quraisy. Ya. Pada saat itu Ka'bah belum dikuasai oleh Islam. Jadi disebutnya belum Masjidil Haram, tapi Ka'bah aja. Nah, dari Ka'bah ke Al-Aqsa, Al-Aqsa belum ada. Pada saat peristiwa yang kelima itu belum ada Al-Aqsa. Nanti belakangan baru ada. Ada yang mengejutkan saya karena di peristiwa Isra Mi'raj ini Muhammad berjumpa dengan Allah. Berjumpa malah berbicara dengan Allah. Padahal ada ayat Quran saya dapati bahwa orang berdosa tak dapat berjumpa dengan Tuhannya. Ya, bisa binasa. Oke, lanjut. Ya, ini saya tunjukkan ayat ya. Ini bukan kata saya tidak menafsir, ini saya dapat ayat Quran. Silakan dibaca. Muhammad berdosa. Surat Muhammad atau surat 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam kurung Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ya, tadi ada ayat Quran mengatakan orang berdosa tidak bisa ketemu Tuhannya. Nah, ternyata Muhammad di sini berdosa. Ada beberapa ayat, cuma saya dapat 2 saja. Ya, ini nggak saya tafsir. Ini Muhammad berdosa. Dosanya apa kita nggak ngerti lah ya. Tapi disebut berdosa. Buktinya apa? Disuruh minta ampun. Kalau orang berdosa nggak disuruh minta ampun dong. Oke, lanjut. Isra Mi'raj. Nah, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Oke, kita masuk ke Isra Mi'rajnya sekarang ya. Isa naik ke surga. Loh, kok jadi buram nih gambarnya? Isa, ya. Isa naik ke surga. Ini terjadi siang hari, saudara-saudara. Disaksikan orang banyak. Sebelum Isa naik ke surga, dia mengadakan berbicara pada murid-muridnya. Dan ini sebentar ya, itu saya akan ngomong terus walaupun itunya slide-nya hilang, tapi sebentar saya lihat. Isa. Nah, menurut Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, berbicara pengutusan, kalau salah ini termasuk kalau konteks Matius yang amanat agung ya. Setelah memberikan amanat agung, Yesus terangkat ke sorga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Ini duduk sebelah kanan Allah, ini kiasan ya, bukan duduk seperti saya duduk sini sebelah kanan gitu, enggak ya, ini kiasan. Ya, ini diabadikan, didokumentasikan oleh Markus. Oke, slide berikutnya. Isra Mi'raj. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Terima kasih. Ini Lukas mencatat ya, Yesus memberkati, ini habis Yesus memberikan speech itu, terus memberkati mereka, dan ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga, disaksikan banyak pasang mata. Nah, ketika Isra Mi'raj ke surga, disaksikan banyak orang. Ya.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania, di sini mengangkat tangannya dan memberikan mereka. Saya baca ini 24, 55, 1 ya. Di kisah juga ada kisah 1. Ya, nanti berikutnya. Lalu Yesus, ini perikopnya kerikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini agak salah ngetik ini anak saya kali ya, jadi agak membingungkan ayatnya. Yang benar yang saya bacakan. Hilang lagi. Bentar ya, saya mau lihat di HP aja kalau gitu. Bentar ya. Oke. Wah, bentar ya, saya lihat di HP-nya ini nggak nongol-nongol. Ya, yang berikutnya ada di Isra Mi'raj tadi 2 ayat, yang berikutnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10. Mas Tommy ada Alkitab di depannya? Sebentar, saya ambil. Kalau ada tolong bacakanlah. Kisah 1 ayat 9 sampai 10. Kisah 1. Oke, kisah Oke, 1 silakan dibaca. ayat 9 dan 10. Ya, Ayat 9. ya. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mau lanjut ke 11? Ya. Terima kasih. Slide berikutnya, lanjut. Ali Imran 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutmu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Ali Imran ayat 55. Nah, kembali dulu ke yang tadi teman-teman. Tadi ayat Injil yang saya sampaikan itu Isra Mi'raj ya. Lukas menuliskan, Markus menuliskan, peristiwa Isra Mi'raj disaksikan banyak pasang mata. Ya. Mengakhiri tugas pertama Yesus di dunia, kunjungan yang pertama. Oke. Dia mikir itu. Nanti akan datang lagi. Oke. Nah, sekarang saya langsung ambil lompat ke Quran ini untuk menunjukkan, tadi kan saya katakan, keterangan dari hadis yang mengatakan ketika Isra Mi'raj Muhammad jumpa dengan Isa di langit yang kedua, itu saya pikir tidak tepat atau salah. Kenapa? Karena ada kata di sini, ketika Isa udah wafat atau mati, dia diangkat ke surga. Nih, aku nih Allah mengambilmu ini, kalau terjemahan yang lain, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ya, mati. Allah mematikan Isa dan mengangkat Isa kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, ini pakai nalar ya. Di mana Allah berada? Di lewat Sidratul Muntaha
di aras Allah atau di langit yang kedua? Kalau Harusnya menurut di atas. hadis tadi, gimana Mas? Harusnya paling di atas di Sidratul Iya, Muntaha. iya harusnya kan sesuai ayat ini dong harusnya. Tapi tadi keterangan dari ilustrasi dari bersumber Hadis dari hadis, menurut pengakuan Muhammad, Muhammad berjumpa dengan Isa di langit yang kedua. Kan nggak cocok dari ini dong. Emangnya Allah ada di langit yang kedua? Kan nggak. Di lewat langit yang ketujuh. Lewat lagi, lewat Sidratul Muntaha ya, tempat aras Allah. Di sana Isa berada. Karena aku mengangkatmu kepadaku. Jadi Allah mengangkat Isa kepadanya. Jadi di mana Allah berada, di situ Isa berada secara mudahnya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ya, silakan. Al-Maidah ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Maidah ayat 117. Nah, ini diangkat ke langit, diangkat ke langit, cuma di sini nggak terangkan ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi dalam mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkau yang mengawasi mereka. Ini memang nggak tegas seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya. Allah mengangkat Isa kepadanya. Oke, coba saya baca dulu terjemahan Qurannya juga. Ini dari HP ya. Ini saya baca dulu yang dari Quran saya ini. Al-Maidah 17. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan. Oh, ini cuma ini mewafatkan, ini mengangkat ke langit ya. Oke, ayat berikutnya. Next slide. Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ali Imran ayat 45. Oke, terima kasih. Jadi ilustrasi tadi yang menggambarkan Muhammad jumpa Isa di langit yang kedua bertentangan dengan ayat ini juga. Bertentangan. Kenapa? Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau terkemuka, masa ada di langit yang kedua? Iya dong, pakai nalar ya, kita pakai, iya kan? Nah, saya lebih percaya pada Quran daripada hadis. Dalam konteks kita belajar tentang Islamologi, kita menganggap Quran firman Tuhan. Okay? Hadis bukan. Hadis keterangan manusia. Itu pun dari mulut ke mulut. Karena pada awalnya nggak ditulis. Dari mulut ke mulut, saudara. Ya. Nah, sekarang di Quran jelas tertulis Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi tidak mungkinlah Isa ditemui oleh Muhammad di langit yang kedua. Ya berarti nggak terkemuka dong. Makanya ada lagi langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan lewat yang ketujuh ada aras Allah. Ketujuh Ibrahim ya, ketujuh. Jadi maka saya omong-omong sama teman-teman gini ya, jangan ikut agama apa aja nggak usah diikut,
ikutlah firman Tuhan. Ikutlah firman Tuhan, karena ikut agama bisa benar, bisa salah. Tapi ikut firman Tuhan pasti benar. Ya. Jadi kita juga tidak perlu mengajarkan agama sama orang lain. Saya pribadi, ajarkanlah firman Tuhan kepada orang lain. Agama itu, saudara, memisah-misahkan manusia, mengkotak-kotakan manusia, bikin manusia berantem agama. Bahkan sesama beragama aja orang berantem. Tapi firman Tuhan mempersatukan. Kan Allah Esa. Kita ingin ke surga, ya ikut firman Tuhan, bukan ikut agama. Agama apa aja. Itu pemahaman saya. Maka saya juga mendapati beda ajaran agama, beda ajaran firman Tuhan. Nah tadi, kalau kita anggap Quran firman Tuhan, ajaran Quran, Isa berada bersama Allah. Tapi ajaran agama beda, yang bersumber dari manusia, hadis. Ya. Isa berada dengan Yahya di langit yang kedua. Allah beda lagi. Ya. Ajaran agama apa saja, bukan cuma hanya bicara agama, apa saja, agama apa saja sering berbeda dengan ajaran firman Tuhannya. Di Kristen misalnya, ajaran agama Kristen ada nggak cocok dengan firman Tuhannya? Contohnya apa? Ya, ini saya nggak bicara agama ya. Saya akan menyampaikan fakta agama. Agama Kristen itu secara umum beribadah hari Sabtu. Hari Minggu, sore hari Minggu. Tapi firman Tuhannya di Alkitab mengatakan hari ibadah itu hari Sabtu. Nah, ini saya hanya mau menunjukkan beda agama, beda firman Tuhan. Saya nggak masuk ke tafsir. Di agama Islam juga demikian. Apa kata agama Islam sering beda dengan apa kata Quran. Makanya teman-teman ketika kita belajar apa saja, terutama belajar firman Tuhan, ada satu syarat yang harus dipenuhi agar kita mendapat kebenaran, yaitu kosongkan hati dan pikiran, rendahkan dirimu di hadapan yang kau sapa firman Tuhan. Apapun yang kau sapa firman Tuhan, engkau harus kosongkan dirimu. Engkau sapa Quran firman Tuhan, kosongkan dirimu di hadapan Quran. Engkau sapa Injil firman Tuhan, kosongkan dirimu di hadapan firman Tuhan. Agar ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapat sesuatu pencerahan. Kalau kita nggak kosongkan hati dan pikiran, baca firman Tuhan nggak ada guna, saudara. Karena sudah penuh di sini. Di hati penuh, di sini penuh. Baca firman Tuhan nggak ada guna. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari firman Tuhan karena kita sudah penuh. Contoh sederhana, saya sering ngomong, saudara bawa gelas penuh air, gelas berisi penuh air minum, pergi ke dispenser, ada guna nggak? Nggak ada guna. Saudara isi air lagi tuh gelas, tumpah-tumpah. Karena gelasnya penuh air. Nah, berguna kita pergi ke dispenser kalau gelas itu kosong. Itu, kita kosong, kita pergi ke dispenser, kita isi air. Sama seperti kita berhadapan dengan firman Tuhan. Ketika diri kita penuh, pikiran kita penuh, hati kita penuh, terus kita pergi kepada firman Tuhan, membaca, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita kosongkan hati dan pikiran itu, pengejawantahan, merendahkan diri di hadapan firman Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan firman Tuhan. Apapun itu, kalau engkau sapa firman Tuhan, rendahkan dirimu. Jika engkau Islam, rendahkan dirimu di hadapan Quran, Taurat, Zabur, Injil. Yang sekarang seling ini, saudara kita yang Islam tuh merendahkan diri mungkin di hadapan Quran saja. Tapi di hadapan Taurat, Zabur, Injil enggak. Ya. Seolah-olah hanya Quran firman Tuhan dalam konteks Islam. Padahal menurut Quran, kembali menurut Quran, ya, dan menurut rukun iman, disebut Islam seseorang kalau beriman pada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya percaya Quran, kalau hanya beriman pada Quran, bukan Islam. Baru 1/4 Islam. Jadi
Selama ini kita pikir Taurat, Zabur, Injil atau Alkitab itu kitabnya orang Kristen selama ini. Oh bukan, saudara. Itu kitabnya orang Islam juga. Karena orang Islam baru disebut Islam kalau beriman pada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Artinya, Taurat, Zabur, Injil adalah firman Tuhan juga. Dalam konteks Islam. Ya. Nah, orang Kristen tidak menerima Quran firman Tuhan. Ya silakan bagi orang Kristen. Tapi Islam itu hebat. Menerima Taurat, Zabur, Injil, dan Quran sebagai firman Tuhan. Maka saya katakan tadi, kalau orang Islam hanya percaya, hanya beriman pada Quran, apapun alasannya, dia baru 1/4 Islam. Belum Islam sepenuhnya. Karena kalau Islam sepenuhnya beriman pada 4 kitab. Teman-teman, ini yang paradigma ini yang perlu kita kasih pencerahan ke teman-teman kita. Bahkan teman-teman kita yang Muslim seringkali merendahkan, mencemooh. Tuh lihat di YouTube kitab selain Quran. Dibilang Taurat, Zabur, Injil sudah rusak. Dibilang sudah palsu. Dibilang sudah tidak asli. Itu kan merendahkan, melecehkan, menistakan. Iya kan? Menghujat. Tapi kita kan tidak komplain. Kenapa? Kita punya pemahaman begini, teman-teman. Kitab suci, apapun yang siapa kitab suci, itu berasal dari Tuhan. Oke? Ditujukan pada semua manusia. Nah, manusia ada yang terima, ada yang tolak. Jadi, kalau ada manusia yang menolak, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh komplain. Kenapa? Itu kan hak dia. Kan Tuhan nggak maksa. Makanya orang Kristen ketika Injilnya dilecehkan, dikentutin, dihina, diapa-apain, tidak demo. Kenapa? Karena kitab Injil itu bukan hanya untuk orang Kristen, untuk orang lain juga, termasuk orang yang ngentutin itu, yang udah tewas tuh. Untuk dia juga, cuma dia menolak, bedanya sama kita. Kita menerima, dia menolak. Itu aja. Jadi harusnya kalau ada orang agama apapun berkomentar negatif tentang kitab suci apapun, tidak boleh kena penistaan agama. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah hak dia untuk menolak. Bukan harus menerima saja. Cuma kita mesti tahu sopan santun saja. Tidak perlu menyerang. Tapi kalau menolak, berkata negatif kan menolak. Bisa, ngapain aku ikut kitab suci yang ini? Nggak betul. Bisa aja gitu kan. Ya kita nggak bisa marah. Tuhan pun nggak marah. Kan orang ada hak pilih. Karena ketika kitab suci diperhadapkan kepada manusia, hanya 2 akibatnya. Satu menerima, satu menolak. Yang menerima ya baik-baik aja. Yang menolak, ya nggak boleh didakwa sebagai penistaan. Yang menolak nggak boleh dihukum. Yang menolak nggak boleh didemo. Karena itu pilihan dia. Ya, terhadap sesuatu yang ditawarkan pada dia. Saudaraku, kitab suci itu kitab terbuka. Kitab yang menempatkan dirinya di hadapan manusia agar manusia bisa menelaah, membaca, menelaah, menimang-nimang, boleh terima, boleh tolak. Itu kitab suci. Bukan harus terima. Maka kita baca dengan rendah hati, apa kita mau terima, apa kita tolak, terserah kita. Cuma sebagai kita bermasyarakat, kita tidak bolehlah ya menghina orang lain. Tapi kalau kita berkomentar negatif tentang kitab suci, saya pikir itu wajar bagi orang yang menolak. Jadi teman-teman, Isra Mi'raj itu saya maksudkan adalah perjalanan Isa Al-Masih ke surga. Siang hari disaksikan banyak orang, dan dia sebelum dia naik ke surga nggak tiba-tiba hilang ya. Dia memberikan amanat agung, amanat perpisahan. Itulah perintah untuk pergi memberitakan Injil. Bagi saya, amanat agung, perintah memberitakan Injil itu perintah pamungkas. Perintah pamungkas Tuhan kita sebelum beliau mikraj ke surga.
Jadi penting banget. Semua perintah yang ada di kitab suci itu wajib dilaksanakan. Perintah ya, hukum perintah. Laksanakan. Tapi ada satu perintah Tuhan yang sering orang Kristen lalaikan, yaitu perintah pamungkas, perintah terakhir, yaitu apa? Pergi beritakan Injil. Orang Kristen sudah merasa menjadi Kristen hanya gara-gara ikut hukum-hukum yang ada di Alkitab. Tapi hukum yang terakhir, perintah pamungkas, tidak dilaksanakan. Saudara belum Kristen yang baik. Tapi orang Kristen juga sering salah. Ya. Amanat agung tak ada hubungannya dengan kristenisasi. Tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Itu hubungannya dengan Yesus sebagai juru selamat dunia, sang pencipta dan sang penebus, ya, yang meminta orang-orang yang mengaku muridnya untuk berbagi kabar baik kepada orang-orang berdosa yang lainnya. Apa kabar baiknya? Apa kabar Injil? Yaitu bahwa Allah sudah berkenan melakukan karya penyelamatan pada manusia yang berdosa ini. Dengan cara apa? Allah mengutus firman-Nya datang ke dunia sebagai manusia untuk menghancurkan iblis, mengalahkan dosa, dan memikul upah dosa. Pelanggaran manusia pikul. Nah, inilah Injil itu. Jadi menginjil itu bukan mengkristenkan, bukan bicara agama, saudara, tapi bicara kabar baik yang dari Tuhan untuk manusia. Itulah penginjilan itu. Saya pikir saudara sudah waktu udah cukup, materi sudah habis, cuma itu saja. Jadi Isa Mi'raj, Isa masih ke surga dan dia akan datang lagi. Nah, sebelum datang lagi dia sudah merintahkan kepada murid-muridnya, pergi beritakan Injil. Inilah perintah Tuhan kita agar kita membagi kabar selamat, kabar sukacita, kabar baik tentang karya penyelamatan dari Allah bagi manusia, ya, sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan sudah berkarya untuk manusia. Ya. Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk manusia agar manusia bisa selamat. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita, Brother Bob Panjaitan. Terima kasih, Kang Ucok. Orang yang boleh menambah wawasan kita atau menjadi pemikiran kita, ya. Itu pembicaraan ini atau paparan ini tidak bermaksud mendiskreditkan satu pihak atau siapapun juga, tapi ini sekedar untuk masukan atau penambahan wawasan kita, ya. Belajar bersama kita, ya. Belajar, ya. Jadi ini yang tadi pointers yang saya tangkap, ada beberapa pointers, ya. Nanti kita akan buka session tanya jawab. Yang paling menarik di sini adalah tadi yang saya tangkap adalah tunduk pada firman, ya, bukan tunduk pada agama. Ini menarik sekali dan sangat saya setujui, ya, untuk satu statement yang boleh kita bawa pada malam hari ini, ya, tunduk pada firman, bukan tunduk pada agama, ya. Contohnya tadi sudah dibilang di dalam denominasi Kristen ada Advent, ya, yang memelihara hari Sabat, yaitu yang tunduk pada firman, ya. Lalu ada yang translator lagi yang lain, ya, tunduk pada denominasi lain yang percaya pada hari Minggu. Itu adalah pilihan. Baik, sebelum kita masuk kepada session tanya jawab, ada baiknya kita break sebentar agar pembicara boleh menarik nafas juga, ya, dengan melalui satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh sama dari, ya, Mangkuyelong di Kwan Choir dari Nagaland, India. Siba into the Milbo Bar.
Aku punya kuis untukmu. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa dibaca a bird? Gimana kalau Baik. Mungkin ada gangguan sedikit di host ya. Ya, lanjutannya nggak apa-apa, brother. Bagaimana? Lanjut aja. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan tuh di Ya. chat, ada di chatbox, ada yang raise hand gitu. Kita akan mulai dengan yang mau bertanya dengan raise hand ya. Boleh mungkin ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang di chatbox aja boleh dibaca juga yang chatbox. Oke, ya, sebentar ya. Oke, kita harus sebentar. Ini ada di saya udah dapat nih, bro. Oke,
Silakan baca aja Pak Ucok. Dari Melvawati ya. Ya. Nah, selamat malam. Jika dikatakan kita semua bersaudara, kenapa mayoritas atau kebanyakan umat Islam tidak menyukai umat Kristen? Bahkan tidak sedikit dari mereka menganggap Kristen itu kafir. Ini oknum ya orang ya, bukan agamanya. Tapi memang ajaran agama itu beda sama firman Tuhannya. Kebanyakan orang Islam menganggap Kristen kafir. Itu anggapan saja. Tapi Quran tidak menyebut kita kafir. Ya. Tadi di Quran 355 dikatakan pengikut Isa Al-Masih di atas orang kafir hingga hari kiamat. Berarti bukan kafir. Terus di Al-Baqarah 62, di Al-Maidah 9, Nasrani masuk surga. Berarti bukan kafir. Ya, jadi maka di sini perlu kita rendah hati melihat firman Tuhan. Nah, kalau soal senang nggak senang, ini mah oknum ya, manusia lah. Sama juga mungkin orang Kristen nggak suka orang Islam, orang Islam masuk itu oknum ya. Begitu Mbak Melvawati ya. Jadi ini anggapan oknum, itu Mbak Melva. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditulis di kolom komen ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, boleh raise hand atau silakan tulis di kolom chat. Itu Mas Mika ada RSN, Mika Tambunan. Ya, silakan Pak. Silakan Mas Mika. Mas Mika, silakan. Lagi nggak di tempat kali. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan diambil. Udah. Halo. Ya, Halo. ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bang Ucok, apa kabar? Baik, sehat ya Bang ya? Puji Tuhan. Bang, tadi aku nggak bisa tuh hidupin audio tuh, Bang, itu bukan yang nggak ada di tempat. Oh gitu. Iya, karena host matiin gitu loh. Ya. Jadi Monggo, begini silakan. Pak, memang ini masih menjadi satu polemik, tapi polemiknya polemik pribadi sih sebenarnya Bang. Kalau pada prinsipnya saya percaya apa yang diberitakan oleh Bang Ucok dan kawan-kawan semua, saya yakin bahwa tentang hari Sabat, tentang hukum Taurat. Tetapi kan memang ini kan kalau di dalam hati saya mengakui dan mencoba jalanin. Jadi seperti apa hari Sabat yang sudah dimateraikan gitu kan. Nah, kita berusaha hari Sabat itu ya hari Minggu misalnya ibadah sama keluarga, walaupun di kebiasaan hari Minggu kita tetap juga ke gereja, kan gitu. Ya. Terus juga Pertanyaannya perkara tunggu dulu, iya nanti dulu saya utarakan dulu. Ini kan saya bilang nih polemik yang ada kan gitu kan Bang ya. Jadi begitu juga dengan hukum-hukum yang lain seperti makanan kita juga udah berusaha kan gitu kan ya, seperti yang diberitakan selama ini kan. Walaupun ada juga yang belum, contoh yang belum ya rokok kopi, terus terang aja gitu kan. Yang lain seperti yang lain tuh sudah lah gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila semua itu sudah dijalanin, contohnya tentang hukum-hukum yang ada di hukum Taurat, dan tentang hari Sabat yang seperti saya ceritakan tadi, jadi kayak double garden, jadi satunya di rumah, minggunya di gereja gitu kan. Apakah itu masih sesuai dengan firman Allah gitu Bang? Itu aja. Oke, makasih ya. Saudaraku, ini bukan pelajaran agama ya. Kita nggak ada urusan sama agama. Ini firman Tuhan yang kita yakini. Ya. Jadi hari Sabat sudah ada, belum ada agama, belum ada bangsa-bangsa. Baru Adam dan Hawa sudah ada hari Sabat. Kenapa? Hari Sabat itu dihubungkan dengan penciptaan. Pekabaran juga satu. Ketika kita berhari Sabat, kita mengingat Tuhan pencipta kita. Dan kita ciptanya itu saja pekabarannya. Tapi ini pekabaran nampak sederhana, cuma penting banget. Karena apa? Dasar peribadahan adalah soal kepemilikan. Milik siapa kita?
Ibadah sama siapa kita? Kita ini milik Allah. Ibadah pada Allah. Kenapa kita milik Allah? Karena dia pencipta kita. Bahkan belakangan, kalau secara Kristen, bertambah lagi. Pencipta dan penebus. Kita milik Allah karena kita ditebus oleh Allah. Lewat Kristus. Sebelumnya milik Allah. Tapi udah tergadai. Jadi milik iblis kita. Udah ditebus. Jadi milik Allah karena penebusan. Jadi jangan kita juga, ini saya nggak bicara Advent, memang saya berjamaah di Advent, tapi saya nggak ada urusan sama Advent soal dakwah ini, ya. Saya urusan sama firman Tuhan. Jadi saudara Mika, yuk ke gereja hari Minggu nggak ada salah. Tiap hari ke gereja nggak ada salah. Daripada nongkrong di pub, di kafe, bagus nongkrong di gereja, ibadah tiap hari. Ya. Yang salah itu, kata firman Tuhan, tidak mengingat dan tidak menguruskan hari Sabat. Jadi yang salah itu melupakan sang pencipta itu. Itu yang salah. Bukan soal ke gereja hari Minggu, hari Senin, Selasa, nggak ada yang salah di situ. Saya ulangi, yang salah itu ketika kita mengabaikan, tidak mengingat, dan tidak menguruskan hari Sabat. Artinya, hari Sabat kita perlakukan seperti hari biasa. Itu yang salah. Itu hari spesial yang Tuhan kasih untuk kita, agar kita isi dengan bersekutu dengan Tuhan. Itu Mas Mika ya. Jadi salah hari Sabat. Jadi bukan ajaran agama, Advent bukan, nggak ada urusan sama Advent. Cuma Advent mengikuti firman Tuhan yang tertulis itu. Begitu. Ya, demikian Brother Bob. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Kalau masih kurang jelas, nggak apa-apa, silahkan bertanya lagi. Ya. Sudah Lalu jelas. dari- Makasih Bang. Saya Makasih. paham. Jadi Bahwa Brother Abang Bob, itu bahwa Abang itu menjelaskan firman Allah, bukan tentang agama, ya, bukan tentang Advent. Saya paham Bang. amin. Justru itulah saya tidak membedakan agama, tapi makanya saya bilang saya polemik diri ya. Polemik diri itu karena tentang firman Allah itu Bang. Ya. Itu Bang. Enggak, Kak. Kenapa berpolemik diri? Karena Mas Mika sudah biasa mengamalkan ajaran agama. Ini Mas Mika ini seorang pelajar Alkitab yang baik. Dia pengamal agama yang baik. Gitu. Dia selama ini sudah mengamalkan agama. Ternyata amalannya kurang pas dengan apa kata firman Tuhan itu. Makanya jadi polemik. Ya, nasihat saya, ikut firman Tuhan. Bukan ikut agama. Iya dong, kan ikut agama bisa benar, bisa salah. Ikut firman Tuhan pasti benar. Kita sederhanakan aja, nggak usah bicara agama deh. Kristen ribuan, mabok kita bicara agama. Mana yang benar? Ribuan Kristen. Islam juga ratusan, mana yang benar? Jadi nggak usah bicara agama, bicara ikut Tuhan saja. Nah, dalam grup PUA ini, Persaudaraan Umat Allah, PUA kita menganggap bahwa firman Allah dalam konteks kita bersaudara dengan Islam adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Gitu loh. Makanya ketika engkau menganggap firman Tuhan itu Quran, rendahkan dirimu di hadapan Quran. Engkau akan menemukan kebenaran di dalamnya. Engkau Kristen, rendahkan dirimu di hadapan Injil, di hadapan Alkitab. Engkau akan menemukan kebenaran di dalamnya. Ketika engkau membacanya dengan rendah hati. Tapi kalau bacanya nggak dengan rendah hati, ya baca bolak-balik tamat Alkitab, ya nggak akan ngaruh dengan hidup kita. Nggak akan ngaruh. Tapi kalau kita rendah hati membaca, wah, kita akan dapat pencerahan. Demikian ya. Baik. Tambahan penjelasan sudah disampaikan. Mudah-mudahan puas. Atau kalau ada lagi yang mengganjal atau di kemudian hari boleh ada lagi pemikiran, boleh juga nanti disampaikan ya. Di WA grup, di WA grupan. Di WA grup. Ya, di WA grup ya, bisa disampaikan ya. Lalu saya coba membaca di dalam kolom chat ya, dari TP nih tuh Everyone. Masjid pertama di dunia katanya Masjid Kuba ya. Apa yang maksudnya Kuba ya?
dibangun saat hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana Quran? Ya. Ini mungkin Ustadz Ucok bisa mengerti maksud pertanyaannya atau Ya, gimana? bisa mengerti. Ini teman-teman, mohon maaf ya, ini kan ada yang Muslim. Saya dipanggil Ustadz itu artinya guru, jadi bukan ahli agama, bukan. Jadi Ya. Ustadz itu secara generik itu kan artinya guru. Ya. Saya menyebut diri saya guru sekolah sahabat, atau bahasa plesetan saya Ustadz Madrasah Sabatiyah. Jadi guru sekolah sahabat. Jadi bukan guru ahli agama, bukan. Oke, ini memang ketika Muhammad dan apa namanya rombongannya hijrah ke Madinah, ya kira-kira 6 kilometer sebelum Madinah, dia membangun Masjid Kuba. Itu yang Masjid Kuba. Nama tempatnya Kuba, jadi Masjid Kuba. Ya. Nah, saya baca, cuma saya itu sayang tidak mengkoleksi apa yang saya baca. Gitu. Itu Masjid Kuba itu waktu kiblatnya masih ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Dan berjamaah masih hari Sabtu, bukan Jumat. Jadi menurut literatur Islam di awal pergerakannya berjamaahnya hari Sabtu dan kiblatnya ke Yerusalem. Nanti baru belakangan kiblat berubah, hari berjamaah berubah. Karena hari Sabtu juga dimuliakan di Quran. Ya. Hari Sabtu dimuliakan di Quran. Demikian, Brother. Baik. Mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa cukup puas dengan jawaban dari Pak Ucok ya. Selanjutnya, mungkin masih ada yang mau bertanya. Silakan raise hand atau... Selamat malam. Selamat malam, Ibu Mbak Melia. Melia. Iya, saya mau nanya ini Pak Ucok ya, Pak Ustadz Ucok. Tadi dikatakan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa sahabat itu bukan Advent lah, katakanlah yang memelihara sahabat Advent kan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu dari mana ya asal agama-agama itu, nama-nama agama, ada Kristen, ada Islam, ada lain-lain lah, itu berasal dari mana ya Pak Ustadz ya? Atau guru ya? Makasih. Oke, makasih. Kalau bukan agama, nama Kristen dimulai di Antioquia, ya. Kata Kristen itu bukan agama, itu awalnya itu ejekan bagi pengikut Kristus. Kan dulu Kristus itu kan nggak ngetop, bahkan orang yang mati disalib, ya kan. Jadi pengikutnya itu diejek, Kristen itu di Antioquia pertama kali. Nah, dari situ berkembanglah macam-macam. Jadi ada agama Katolik. Katolik itu artinya umum, agama yang umum Katolik itu. Karena apa? Agama dulu itu kan beda-beda. Agama bangsa ini beda, agama bangsa itu beda, agama bangsawan beda, agama budak beda. Nah, Katolik ini umum untuk semua orang. Universal. Ya, universal. Nah, terus ada agama Pentakosta. Karena apa? Berdasarkan pada kecurahan roh. Ada agama Metodis. Karena menekankan pada metode tertentu dalam keselamatan, gitu. Metodis. Atau Baptis, menekankan baptisan, gitu-gitulah. Advent, menekankan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dari manusia aja, pemahaman manusia, ya. Karena apa? Saya pribadi tidak percaya Tuhan bikin agama. Agama buatan manusia, agama apa aja buatan manusia. Kalau Tuhan ngapain bikin agama? Semua manusia ini umat Tuhan. Ngapain Tuhan bikin agama macam-macam? Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi. Seperti kurang kerjaan Tuhan. Orang semuanya umat Tuhan, milik Tuhan. Kalaupun Tuhan bikin agama, ya agama satu aja. Nggak macam-macam. Begitu. Ini manusia yang bikin rame. Ya, manusia dengan pemikirannya, dengan tafsirnya. Sama-sama kitab sucinya satu, tapi tafsirnya beda-beda. Akhirnya bikin aliran sendiri begitu aja. Makanya Mbak Amelia, saran saya jangan ikut agama, ikut firman Tuhan. Ikut agama mabok kita. Nih, seorang teman bertanya pada saya,
Ini satu kantor Jumat siang, saya kasih ada pelajaran di kantor yang besar. Dia Papa Ngabean, saya ditanya sama teman Muslim saya, kenapa kamu orang Kristen makan babi? Kata teman Muslim ya. Bagaimana jawabnya Pak? Terus gini aja Bu, apakah ibu masih suka makan daging? Iya. Kalau masih suka makan daging, makanlah daging kambing, sapi, kerbau, domba. Jangan makan babi. Kan tertulis haram. Nah, ibu jangan pernah nanya ke pendeta, babi haram atau halal. Karena pendeta terbagi 2 grup. Satu grup pendeta mengatakan babi haram. Ada ayatnya. Satu grup pendeta lain mengatakan babi halal. Ada ayatnya, katanya. Oke? Mabuk kita kan? Mana kita bisa lawan pendeta, Mbak Wati? Kita orang awam. Tanya firman Tuhan saja. Tanya firman Tuhan. Tertulis memang haram, ya udah jangan makanlah. Ya, takut salah-salah. Udah makan yang nggak diharamkan aja. Kambing, domba, sapi, kerbau masih ada. Oh iya ya, katanya iya. Ya gitu, apanya gitulah. Jadi ikut firman Tuhan. Jadi susah kalau bicara tafsir. Itu Mbak ya. Ikut firman Tuhan. Baik, baik. Terima kasih. Tapi giliran saya nih nanya nih. Oh, silakan. Sekarang kan persoalannya firman Tuhan tuh ya firman yang mana nih? Kitab suci A, kitab suci B, atau kitab suci C? Nah ini kan. Nah, oke, makasih. Nah, bagi Kristen, firmannya itu adalah Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Plus kitab para nabi, tulisan para rasul. Itu bagi Kristen. Bagi Islam lebih hebat lagi. Bagi Islam, firman Tuhan itu Taurat, Zabur, Injil, plus Quran. Bukan cuma Quran. Ini kata rukun iman. Rukun iman ada 6, teman-teman. 6 item. 1, iman pada Allah. 2, iman pada malaikat-malaikat. 3, iman pada kitab-kitab. Kitab-kitab ini Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4. Yang keempat, iman pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul ini adalah mayoritas di Alkitab. Orang Yahudi. Terus yang kelima, iman pada kiamat. Oh, kita iman banget, orang Advent iman banget sama kiamat ya. Yang keenam, iman pada takdir, kadar dan kadar. Ya, itu maksudnya ya kembali kepada kitab firman yang mana, yaitu kalau Kristen ya Alkitab lah. Taurat, Zabur, Injil itu. Kalau Islam plus Quran. Nah, kita kan ada grup nih yang mengadakan acara ini namanya grup PUA. Namanya pun Persaudaraan Umat Allah. Nah, di grup ini kita menganggap Quran itu firman Tuhan. Maka kita belajar. Bukan cuma belajar Injil, belajar Quran juga. Secara nalar. Gitu loh. Kita belajar. Ini grup PUA ini, Tigor dan kawan-kawan, ya termasuk Mas Bob juga nih. Ya kan? Ini grup yang unik bagi saya. Ya. Kenapa? Karena melihat dirinya adalah saudara dengan Islam. Melihat dirinya bersaudara dengan Islam. Bukan bersaing, bukan apalagi musuh. Tapi menganggap diri bersaudara. Dan itu bukan cuma anggapan kosong. Anggapan yang alkitabiah. Islam sama Kristen itu satu bapak, beda ibu. Kan saudara. Islam emaknya Hagar, Kristen emaknya Sarah, toh abahnya Ibrahim. Kan itu asal bapak rohaninya sama. Di atasnya gitu, Mas Bob. Jadi jangan bingung firman Tuhan yang mana. Ya Alkitab lah. Ya. Itu pemikiran saya mungkin mewakili ada pemikiran teman-teman juga ya. Ya betul. Ya, baik. Mungkin ada yang raise hand atau ada di chat. Kita lihat dulu di chat ada yang masuk. Oh enggak ya, itu satu ini aja satu. Ada komentar Mas Sahal dan sempat saya baca nih. Ya silakan Pak. Ini saya kebaca Mas saya. Dan apa kabar Muslim yang minoritas di mayoritas Kristen? Seperti di India, di Korsel, di Amerika, di Cina.
aku nggak pernah dengar di Indonesia ada orang Muslim ngebantai Kristen dengan memakan korban. Nah, yang bawah dulu ya, kita pilih yang bawah dulu ya. Ya, ya. Ini masalah, mohon maaf, banyak kali orang Kristen dibantai sama orang Islam, ya. Oknum lah ya, banyak. Dulu pada zaman Pak Harto, ingat nggak ada kerusuhan Jawa Timur, ya, itu orang demo membakar gereja-gereja sampai di Pasuruan ada pendeta suami istri terbakar di gerejanya, dibakar gerejanya, orangnya terbakar. Ini tidak sampai ke ranah pengadilan karena zaman Orde Baru ya, masalah SARA langsung tutup aja, case close gitu aja. Jadi ada banyak aja ya. Dan di Islam yang minoritas mungkin teraniaya ada juga banyak mungkin di negeri-negeri yang lain ya. Contohnya di Birma teraniaya terhadap apa? Buddha ya. Buddha mayoritas menganiaya kan Rohingya tuh, Rohingya sampai mengungsi kemana-mana kan teraniaya. Nah, tetapi secara umum ya minoritas Islam di mayoritas Kristen tuh nyaman hidupnya. Buktinya di Amerika. Makanya Islam berkembang pesat di negara-negara Kristen. Kenapa? Ada kebebasan. Di Amerika tuh saudara punya uang, Islam punya uang, bisa bangun masjid, yang penting ikuti aturan negara ya. Jadi nggak perlu izin dari lingkungan, izin dari masyarakat Kristen, yang mayoritas nggak perlu tantangan lingkungan, nggak perlu. Ya kalau sudah memenuhi syarat secara negara, ya bikin masjid. Tidak apa-apa. Beda sama kita di sini toh. Sudah punya lahan, sudah punya uang, IMB turun, tapi masjid nggak bisa dibangun. Pada orang ada demo berjilid-jilid. Ini fakta lah. Jadi, tapi itulah keberadaan orang yang beragama tapi nggak ikut firman Tuhan. Orang Islam yang benar-benar beragama ikut firman Tuhan, saya pikir enggak lah ya. Ini beragama aja nggak ikut firman Tuhan. Penting teman-teman ikut firman Tuhan. Ya, bukan ikut agama. Agama itu mengkotak-kotakan. Begitu Mas Hal ya. Oke. Ada lagi kan chatbox? Di kolom chat sepertinya sudah semua ya. Kecuali ada yang lagi yang mau bertanya di silakan raise hand. Mohon izin. Ya, Grace Pengilatan ya, silakan. Oh ini di chat ada yang bertanya. Alkitab banyak Alkitab banyak versinya, berita baik. Ada ayat dalam versi BB maksudnya apa nih? Oh, Daniel 8 ayat 14, perkataan 2.300 pagi dan petang diterjemahkan menjadi 1.150 hari. Jadi ada bahayanya guna versi ini. Maksudnya apa nih ya? Itu dilewatkan aja mungkin kalau nggak ada hubungan dengan topik inilah. Ya. Dilewatkan aja. Nanti terlalu melebar. Iya. Boleh sedikit? Ya, silakan. Malam-malam. Ya, tapi silakan. seperti Bang Ucok bilang, itu kami juga alami di Manado ya. Kalau di Manado, orang mau bangun masjid itu nggak susah. Karena toleransinya cukup lumayan ya. Kita di sana memang mayoritas Kristen itu mayoritas, Muslim itu minoritas. Mohon izin, bukan mau memilah-milah atau mengkotak-kotakan, tidak. Tapi di sana toleransi umat beragama di sana juga cukup tinggi. Jadi yang Nasrani tidak pernah melarang ataupun mengintimidasi yang minoritas ini. Jadi mereka pun kalau bangun masjid memang kesepakatan dan lingkungan mengizinkan sudah, nggak perlu tanda tangan sih di sana ya. Jadi kasih yang ditunjukkan pengikut Kristus itu ada, tetapi kadangkala kalau di tempat di mana kita minoritas itu yang setengah mati. Demikian. Terima kasih semuanya ya, Bu ya. Terima kasih.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Maaf, maaf Pak. Ini acara ini diadakan berapa ini ya? Maksudnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau gimana? Maaf, terima kasih. Mungkin Pak Ucok yang bisa menjawab. Ya, setiap Selasa malam ada acara, cuma yang acara seperti malam ini 2 minggu sekali. Tapi setiap Selasa malam ada di link yang sama, ya link Zoom yang sama, ada acara renungan Islam dan Islamologi, belajar. Kita pengen memahami saudara kita lebih jauh lagi. Itu ada ruangannya setiap Selasa malam. Dan selang-seling dengan acara macam ini, PUA. Ini acara PUA, Persaudaraan Umat Allah. Jadi, nah kalau sekarang kita belajar ini, Selasa depan ada juga link yang sama, ada renungannya, terus ada Islamologinya gitu loh, Mbak. Tiap Selasa malam ada. Baik, baik. Baik, Ibu Meliawati, kalau waktunya memungkinkan, silakan di hari Selasa di jam 7 ya. Boleh Siap. Ya. Terima Baik, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan atau pandangan, silakan. Ini ada tulisan dari Mas Mika nih di chatbox nih, saya baca. Silakan. Statement baru dan tepat, kita harus mengikuti firman Allah, bukan kepada agama. Karena agama itu pengkotakan golongan yang menyebabkan keributan. Oke, lanjut berikutnya komentar dari Mas Mika. Tepat sekali Bang, orang Kristen ibadah hari Minggu, tetapi sesungguhnya hari Sabtu. Tapi apakah ibadah hari Minggu di gereja dicampur sama ibadah keluarga di hari Sabtu masih bisa dibenarkan? Oh, kita apa nih baca? Oh, bentar ya sudah Bang. Iya tadi apa? Susmito gimana? Toh kita kan harus berhikmat dalam kehidupan ibadah. Jadi Mas Mika tadi udah saya jawab ya. Jadi hari Minggu ibadah nggak salah, nggak mau hari Senin nggak salah, mau hari Selasa nggak salah ibadah, mau tiap hari ibadah nggak salah, bagus saja kalau mampu. Yang salah itu tidak mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhannya apa katakan? Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Itu firman Tuhan. Ibadah hari Minggu itu perintah, itu ajaran agama. Tapi kan tidak salah ibadah hari Minggu. Ibadah Senin aja nggak salah, ibadah Jumat nggak salah. Saya ulangi lagi, yang salah itu tidak ikut firman Tuhan, yaitu ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Itu yang salah. Ya, dan ini bukan ajaran agama, bukan. Jadi macam Pak Bob ini saya tahu nih, dia berjemaat di Advent. Kalau tanya Pak Bob, kenapa sih Pak Bob ke gereja hari Sabtu? Jawab, oh saya kan Advent. Itu jawaban salah. Bukan begitu. Kenapa Pak Bob ke gereja hari Sabtu? Oh saya ikut firman Tuhan. Harus gitu jawabannya. Saya ikut firman Tuhan. Jadi bukan karena Advent. Ya. Begitu Pak Adri Ruskandi ya. Jadi kalau kita ikut firman Tuhan, bukan ikut agama. Kebetulan agamanya pas dengan firman Tuhan ya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Alhamdulillah. Iyalah, pas. Baik, terima kasih Pak Ucok. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini sebelum ada yang bertanya, saya mau sapa dulu sahabat saya ini, Cak Nur Rokim. Ya, Selamat malam, Cak. Selamat malam Pak Ucok. Terima Halo. kasih sudah gabung. Siap Pak, monitor. Ya, makasih lah. Ini sekedarlah belajar bersama ya. Mohon maaf lah kalau ada yang kurang pas, boleh ditambahkan, Cak Nur. Siap Bapak, siap. Mohon izin nggak buka kamera Pak? Nggak, iya. Paling kita penasaran, lihat ganteng banget tuh tampilannya tuh. Iya. Selamat berkoinonia Bapak Ibu semuanya. Ya, makasih. Dapat materi yang bagus dari Pak Ucok malam hari ini. Saya dulu juga meyakini Isra Mi'raj sebagai bentuk pengajaran yang secara
fisik, tapi di kemudian hari kemudian kita memahami secara fisik ternyata tidak sinkron dengan keadaan sejarah. Ya, ya. Kira-kira begitu Pak Ucok. Iya, jadi itu perjalanan rohani lah ya. Kalau rohani Iya. monggo, tidak perlu diverifikasi kalau rohani kan. Betul. Terima kasih Pak Ucok. Oh, sami-sami Mas, sami-sami Mas. Baik, mungkin Pak Ucok masih mau nanya lagi. Ada kawan yang belum pernah ditegur kali. Nah, ini terima kasih ini Brother Jamal Gadaun dari Sabah ini. Ini rajin belajar bersama. Kalau sudah malam di sana kan, mereka lebih waktu Indonesia Tengah. Brother Jamal Gadaun. Mas Sahal juga ada. Makasih Mas Sahal, ini sahabat saya ini orang muda yang luar biasa, Mas Muhammad Sahal. Selamat malam Mas, dari Balikpapan, udah malam juga. Selamat. Nggak keluar suaranya Muhammad Sahal. Sepertinya menyambut respon omongan dari Pak Ucok ya. Oke, karena jam juga sudah menunjukkan hampir jam 9 ya, jam 8.50. Masih ada 10 menit lagi sebenarnya teman-teman. Saya sapa dulu kalau itu Mbak Ria dari Colorado. Makasih Mbak Ria Siahaan sudah berkenan hadir. Pagi-pagi saya jam 6 di sana ya. Ya, suaranya masih belum hidup Mbak Ria. Ibu Ria belum hidup suaranya. Ini saya waktu di Colorado, Brother Bob, diservis oleh Ibu Ria ini, dibawa jalan-jalan ke namanya Garden of Gods. Garden of God. Wah, tempat yang bagus. Namanya Garden of Gods. Iya, iya. Dan kali kalau mau pergi, ajak-ajak ya Pak Ucok. saya juga pihak pajak. Ya, pihak yang Giliran saya ini pajak. mau menyapa juga nih. Ini ada Uda saya di sini. Bapak Eton, Pak Winarto, selamat malam. Selamat malam. Oh, Bang Win, pangkat Uda ini. Tahun depan kan datang kan Pak? Tahun depan kan datang ke Colorado kan? Ya, kalau Tuhan berkenan datang lagi saya. Iya. Nanti Amen. kasih kabar. Ya, amin. Ya, dikabarin. Ya, Bang Win, bagaimana Bang Win? Terima kasih. Saya cuma berharap walaupun itu Islamirat itu perjalanan rohani, ya, pasti ada manfaatnya untuk yang mempercayai Al-Quran. Amin. Tetapi kalau mungkin dipaksakan mengenai perjalanan fisik, itu yang mungkin lebih banyak perdebatannya daripada perjalanan rohaninya. Betul Bang, betul. Hanya tadi kita tidak mengelaborasikan perjalanan rohani pasti ada pelajaran Al-Qur'annya, manfaatnya. Mungkin itu yang saya punya keyakinan. Itu kalau ya silakan. Itu Selasa lalu udah dibahas, Mal. Pak. Oh, terima kasih. Sorry saya nggak ikut. Ya, ini kelanjutan. Selasa lalu udah. Kalau Selasa lalu memang tentang Isra Mi'raj, kalau ini tentang Isra Mi'raj, cuma saya menyenggol sedikit Isra Mi'rajnya. Terima kasih. Ya. Oke. Mas Tommy mau komentar, Mas Tommy Ponto? Cuma ini menyambung Pak Winarto punya itu pendapat. Kalau makna rohaninya justru ada sesuatu yang menjadi pegangan saudara-saudara kita kaum muslim ini. Mereka menjadi rajin sholat. Amin. Bahwa sholatnya itu berapa waktu kita tidak perlu perlebar lah. Betul. Yang penting dengan sholat kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang penting. Amin. Itu manfaat rohaninya. Betul sekali.
Terima kasih, terima kasih. Nah, ini Pak Guru saya muncul nih, Pak Guru Panjaitan. Mau kasih komentar Pak Guru? Oke. Pak Baru muncul, baru Pak AU, Angkatan Udara. Ya. Oh, baru muncul. Oh, ya, ya, ya. baru muncul ini. Tapi sehat kan Opung? Ya, puji Tuhan makin sehat. Amin. Ibu juga makin sehat. Besok kami berdua kontrol ke RSA. Amin. Tuhan berkatilah. Amin. Masih diberi kehidupan. Pak AU Itulah berapa kasih sekarang Tuhan umur? untuk umatnya. Berapa usia umur Pak AU? Umur masih muda. 17 lebih. 17 lebih. Sweet 17 ya. Iya. Baru 78. Usianya 17 tahun, lebihnya hitung sendiri. Ya, masih baru 78. Oh, belum 100. Ibu Belum baru 100. 77. Masih muda. Iya, masih muda. Iya, Pak ya. Dibandingkan Adam, coba. Tapi kalau Hawa ada enggak umurnya di Alkitab? Enggak ya? Enggak disebutkan. Enggak ditemukan ya? Iya, enggak Kalau disebut. perempuan kan nggak disebut, Pak. Hanya beberapa wanita disebutkan di Alkitab seperti istrinya Nabi Ibrahim itu disebutkan kan, Sarah. Nah, yang lain-lain nggak terlalu banyak disebutkan. Kenapa kira-kira ya? Kenapa kira-kira? Saya pikir perempuan nggak mau disebut-sebut umurnya, Pak. betul. Perempuan Kenapa itu di gitu? second lini. Iya. Kalau di sini kami di sini pantang menanya umur. Iya, pada umumnya. Tidak boleh itu tanya-tanya umur. Hanya ditanya tanggal berapa hari ulang tahunnya. Oh gitu. Iya. Jadi Kalau dianggap tidak etis gitu. ya, iya. Tidak begitu inilah ya. Jadi jarang kalau kita berkenalan terus pada tanya umur, itu sangat tabu lah. Tidak bagus. Padahal kalau orang Batak di Indonesia justru bangga kalau umurnya panjang ditanya. Betul. Iya. Ya, lagi pula kalau orang Batak kalau ditanya banyak anak, banyak cucu itu sangat senang kan? Iya. Kalau di sini kan tidak perlu banyak-banyak, 1-2 anak sudah. Kalau saya secara pribadi soal umur, justru kalau ditanya orang bersyukur kita masih diberi hidup umur panjang, itu kalau menurut saya. Amin. Nggak semua begitu ya, Pung ya. Iya, enggak semua gitu. Apalagi perempuan ya, Bu, ya. Ya. Nah, kita bersyukur, back ya. to pelajaran Harusnya tadi. bersyukur. Tadi Bapak Ustadz, Panjaitan, Bapak Panjaitan marganya? iya. Oh, saya Borusiahan, Pak. Oh iya. Iya. Ada Oma Glory ditinggal di Amerika kemarin tanggal 28 Agustus mencapai usia 100 tahun. 101 tahun. Iya. Tapi Luar masih biasa. sehat. Belum pikun, masih bisa komunikatif, masih bisa dengar. Hebat itu. Puji Tuhan Wah, banget. itulah kan patut kita bangga. Kita tahu umur 100 tahun kan? Bangga. Ada baru-baru ini juga di sini 112 tahun masih sehat. Wah, itulah bangga kita Nenek, disebut iya, umur iya. begitu. Kalau Perlu- Bapak Panjaitan kan perlu nggak usah masukan ditanya umurnya kan. Hanya dilihat dari rambut Bapak kan nggak orang tanya-tanya lagi umur ya. Sudah Iya. rambutnya sudah berubah kan ya. Wah, tapi waktu yang lalu mungkin Ibu juga kenal Pendeta Hasan Pakpahan. Iya. Kenal. Angkatan Itu di 73 California. dia. Murid Angkatan saya itu 73. dari SMP. Oh, 73 Una ya. Oh, iya. Dari SMP murid saya itu. Waktu dia SMP sudah mulai putih rambutnya. Oh, Iya. memang faktor pigmen itu Pak. Pigmen Iya. untuk Lalu buat hitam. yang sekarang belum pensiun diunai. Doli Situmeang.
Itu murid saya juga dari kelas 1 SMP. Betul. Sudah uban, sudah keluar uban. Ubanan waktu SMP. Iya, iya. Menarik memang kalau cerita-cerita tentang umur ya. Jangan Tapi yang jauh-jauh, hebat, Opung. Kembali ke laptop lah. Ya. Kembali ke laptop. Balik ke laptop. Sebentar. Saya mau Jangan memberikan jauh-jauh. masukan. Saya masih belum Ya, begitu ya. putus. Nah, Anak saya yang laki-laki jadi- sudah ubanan. Silakan Bang Win. Kita bicara soal Nah, tadi kalau Ustadz di grup punya kita ini, ajaran. di grup kita Ya, ini ya. yang hebat, Tolong sebentar Pak Ucok AU, yang coba hebat. dengar dulu. Tolong Iya, dengar Dari dulu. kecil Ucok sampai tua tetap Ucok. Iya. Iya. Oke, itu sebentar dulu Inang. Inang, dengar dulu sebentar. Ya, ya. Ingat ini. Ya. Pelajaran yang saya dapatkan malam ini adalah sangat indah bahwa kita harus lebih taat kepada firman daripada kepada agama. Amin. Amin. Itu intisarinya. Itu kenapa kalau kita Amin. lebih taat kepada firman, maka kita tidak ada tendensi ketidaksenangan atau berpotensi bahkan mengarah ke kebencian. Amin. Karena Amin. kita mengikuti firman, kita bukan mengikuti agama, kurang lebih begitu. Itu yang harus kita ingat. Kita berketetapan untuk mengikuti firman, karena firman itu membawa kepada kebenaran yang hakiki. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih, Bang. Dan ditambahkan sedikit, agama bukan Tuhan yang mencipta, Tadi tapi manusia. betul sekali. Oke. Agama itu kan diambil dari bahasa Sanskrit. Ya, Ya, betul. artinya enggak, gama itu artinya kacau. Ya, Kan kalau secara harfiah itu kayak religi, din, ya dan lain sebagainya lah. biar nggak Itu kan kacau ya, artinya, Mas, ya. artinya kan hukum. Ya. Kan Biar Betul, ya, nggak harusnya kacau. biar nggak kacau, Artinya tapi hukum, ternyata kan? banyak kacaunya ya Mas Sahal ya. Ya namanya juga job desk. Apa tuh? Pangeran Kegelapan ya? Namanya masih di dunia. Jadi kalau Bang Ucok ini mungkin untuk menerima sponsorship dari organisasi agak tersendat karena tidak dalam koridor yang SOP gitu. Mungkin ya ini sekedar maaf, ini sekedar analisa saja. Iya. Pak Ustadz, tapi ya nggak apa-apa, don't Apa? worry. Tetapi keep going aja. Terima Amin. kasih. Ucok hak langsung mendapat dari malaikat Tuhan. Dari kantor pusat, guru. Iya, Amin, dari bos iya, dari besar. Tuhan. Dari bos Kantor besar. Tuhanlah bangkir seluruh dunia. Tuhan yang punya. Amin. Tetapi itulah yang saya bilang tadi, yang istimewa Ucok. Dari kecil Ucok, sudah tua pun Ucok terus. Itu udah jadi nama itu. Kalau di Manado Opung dari kecil dipanggil Nona sampai tua tetap dipanggil Nona. Baik, karena Waktu udah habis ya. Pukul 9 mungkin Itu kita Mas tutup Tigor dulu. mau resen. Mas Tigor resen. Bagaimana? Mas Tigor resen mau bicara kan. Oh ya, silakan. Silakan Pak Tigor. Baik, terima kasih. Jadi benar ya disampaikan bahwa kita jangan mengikuti agama, tapi mengikuti firman Tuhan. Iya. Tapi jangan salah juga. Kadang-kadang mengikuti firman Tuhan pun bisa ngaco. Contohnya, ada beberapa kelompok ingin memakai Yahweh mengganti Allah. Padahal agama atau institusi tidak berkenan untuk memakai Yahweh, akhirnya pendetanya dipecat. Kemudian mengenai Trinitas. Jadi masih banyak pertentangan yang orang atau individu
yang menganggap itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi hati-hati juga. Iya. Jangan sampai kita kebablasan. Jadi kita harus ikuti juga pendapat dari organisasi, namun tetap kita berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih. Iya, betul. Dia tuh kayak ibarat pisau lah ya. Pisau kalau dipakai sama orang jahat, hasilnya merah. Tapi kalau misalkan pisau itu gunanya untuk motong sayur dan lain sebagainya, ya jadinya kenyang. Amin. Kayak contoh lah ya kan, perang salib lah kalau saya flashback itu. Kita penggak landasannya firman Tuhan juga ya kan. Atas namakan Tuhan untuk ya masa lalu kita semua lah itu. Perang salib itu bukan perang agama, bukan perang orang beragama. Ya demikianlah seperti itu. Iya, orang beragama mengatasnamakan Tuhannya memerangi saudaranya yang lain. Nggak betul itu. Itu memang itu sejarah kelam itu. Mengakibatkan perpecahan. Perang salib serupa dengan perang jihad. Ya. Serupa. Kan nggak benar kalau misalkan ngalalin ya bantai nyawanya orang itu nggak bisa dimaafin. Iya betul. Itu aja sih. Tergantung kitanya aja sebenarnya. Karena firman mengatakan jangan membunuh. Ya jelas membunuh itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi kalau nggak salah, kan aku pernah baca di Perjanjian Lama itu yang bangsa Amalek kalau nggak salah itu. Ada kan itu? Dimusnahkan. Dibantai, warganya dibantai. Demikian dengan perempuannya, anak kecilnya, serta ternaknya. Semua dihabisin, semua. Ya, mungkin itu ada maksud tertentunya lah ya, kenapa firman seperti itu tertulis gitu loh. Oke, saya terangkan dikit ya soal itu ya. Teman-teman, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menampilkan diri sebagai hakim. Ya, jadi bangsa Amalek dan bangsa-bangsa lain itu sudah dijatuhin hukuman mati. Eksekutornya bangsa Israel. Jadi bangsa Amalek ini udah kelewat jahat, ya. Sudah Tuhan lawat, ya, berkali-kali dilawat tapi menolak sampai pemberontakannya sudah matang, akhirnya Tuhan tuai. Jadi jangan lupa Tuhan itu juga ada sebagai hakim. Jadi ketika Tuhan memerintahkan membunuh, itu karena Tuhan sedang melaksanakan tugas sebagai hakim dan dia memakai tangan manusia lain, bangsa Israel sebagai eksekutor. Itu aja. Dan demikian juga di dalam Al-Quran. Begitu juga, Pak. Kalau misalkan kasusnya itu kayak di zaman Nabi itu dipersekusi, dilarang berdagang, rumahnya dijarah, ya masa ya kita diam aja ya kan, pasti ngelawan. Ya semua sama sih Pak, mau itu ngakunya pengikut firman atau pemeluk agama, kayaknya semua kembali ke individu kita masing-masing gitu. Iya. Sekarang dan berbeda. Ini ada masalah ketika firmannya beda dengan ajaran agama itu. Kalau nggak ada beda, nggak ada masalah. Ajaran firmannya dengan ajaran agamanya ada beda, baru ada masalah. Kita mau ikut mana? Kalau sama, nggak semua ajaran agama. Maksudku gini Mbak, kan yang tadi Pak Ucok bilang yang soal bangsa Amalek. Nah mungkin demikian juga yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai jihad fisabilillah lah. Kan nggak mungkin kan? Kalau diganggu. Mungkin saja. Ya, tapi saya kan nggak mendalami di Quran. Cuma kalau di Alkitab itu Tuhan bertindak sebagai hakim. Jadi puncaknya, gini Mas Hal, puncaknya ketika bangsa Israel yang sudah diperbudak ratusan tahun keluar dari Mesir secara supernatural lah gitu ya sebenarnya, itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa agar bangsa-bangsa itu bertobat bahwa ada Allah yang benar yang menuntun bangsa budak ini kepada kebebasan. Itu kabar itu udah seperti dakwah. Nah, bangsa-bangsa yang tidak menolak Israel, bahkan tidak memerangi Israel, itu tidak apa-apa. Tapi yang menolak Israel, memerangi Israel, akan memusnahkan Israel, Tuhan musnahkan juga. Karena bangsa ini mesti Tuhan pelihara. Maka Tuhan bertindak sebagai hakim, gitu loh.
Gitu. Jadi Amalek itu udah kelewat jahat. Itu saya baca di Perjanjian Lama ya. Jangankan bangsa non-Yahudi, bangsa Yehuda aja dimusnahkan oleh Tuhan, maksudnya disengsarakan oleh Tuhan pada zaman Nebukadnezar karena tidak mau bertobat, kurang lebih begitu. Ya, ya Tuhan tuh hakim yang adil ya. Bangsa Israel pun kalau nggak benar ya dihukum. Iya, itulah menyatakan otoritas Allah sebagai penguasa, pencipta dan semuanya. Kalau beliau sudah marah, tidak ada satu pun yang bisa melawan. Tidak akan pernah bisa. Oke, saya pikir Brother Bob udah lewat waktu, kasihan yang jauh nih. Udah lewat 8. Terima kasih ya. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama Mas Sahal. Oke. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, kita akan akhiri dengan doa. Ya, mari kita berdoa.